Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tapi tadi sementara muter-muter di lingkungan selingkuh ataupun tanajul ataupun poligami, tapi sudah dijawab dengan jelas. Yang saya pertanyakan begini, ada yang ada hubungannya dengan sholat. Tadi di antara muadzin dan iqomah sunahnya satu orang. Tapi ketika kita menjumpai dan sering kali menjumpai di masjid-masjid itu, ketika sudah waktu adzan tiba itu biasanya yang cepat-cepat beradzan itu biasanya malah justru imam rawatibnya. Nah, kadang muadzinnya belum ada, ketika sudah waktunya sholat imam rawatibnya sudah adzan. Tapi berhubung sunahnya itu muadzin itu iqomah itu bersama kewajiban muadzin. Nah, ini kebetulan yang adzan itu imam rawatibnya. Kemudian ada jamaah yang datang karena waktunya sudah cukup jedanya dari antara adzan dan iqomah itu sudah cukup lama. Kemudian ada jamaah langsung iqomah. Nah, terus ini hukumnya seperti apa? Apakah ini juga abdul? Apakah ini mungkin tidak abdul dan sebagainya? Kemudian yang saya ketahui dan saya sering sekali menjumpai hal seperti itu. Ini, maka dengan demikian saya pertanyakan, karena apa? Biar nanti sholat kita itu benar, dan diantara kedudukan muadzin dan iqomah itu benar, diantara imam rawatib itu nanti kedudukannya diantara adzan dan iqomah dan mengimami itu seperti apa, nanti biar nanti saya rasanya tenang dalam beribadah sholat begitu. Demikian pertanyaan saya. Oke, Masya Allah. Hendaknya seorang muadzin yang sudah ditetapkan dengan tugas adzan itu untuk senantiasa melihat dan mengawasi waktu masuknya sholat. Maka dulu Rasulullah SAW melimpahkan adzan ini kepada beberapa sahabat, ya, sampai ada jadwal-jadwalnya, istilahnya begitu. Adzannya Abdullah Ummi Maktum itu kapan, adzannya Bilal itu kapan. Ya, contoh di adzan subuh ada 2 kali adzan, ya, adzan pertama dan adzan subuh. Adzan pertama untuk membangunkan orang, ya, persiapan sholat subuh tentunya sebelum masuk subuh tentu, dan di situ ada waktu untuk qiyamul lail dan juga untuk sahur bagi yang mau berpuasa. Nah, adzan itu ditegakkan oleh sahabat Bilal. Sedangkan adzan yang kedua, yaitu masuknya waktu subuh, adalah adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena ada 2 muadzin ini, maka terjadi juga perbedaan redaksi terkait as-sholatu khairum minan naum. Itu kapan waktunya, di adzannya Bilal atau di adzannya Abdullah Ummi Maktum. Maka ada pendapat yang mengukuhkan bahwa as-sholatu khairum minan naum itu di adzan pertama. Ada yang mengukuhkan bahwa as-sholatu khairum minan naum itu di adzan kedua. Nah, ini menunjukkan kalau muadzin itu adalah orang yang harusnya paling disiplin, harusnya. Nah, tapi ketika kondisi tertentu atau bahkan karena ketidakdisiplinan muadzin, waktu sholat masuk belum diadzani, siapapun yang ada di situ, ya, maka hendaknya dia segera menegakkan adzan. Ya, karena adzan itu hendaknya dilantunkan ketika awal masuk waktu sholat, ya, sesuai dengan definisinya. Adzan itu i'lam bidukhuli waqtis sholat, ya, i'lam itu artinya mengumumkan bahwa sudah masuk waktu sholat. Berarti awal masuk waktu sholat segera diadzani. Yang disampaikan tadi, yang adzan ternyata malah
imamnya gitu. Lah terus bagaimana kalau sudah kadung yang adzan imamnya? Nggak masalah yang qomat orang lain, tetapi yang memerintahkan dia. Karena Rasulullah SAW ketika ingin menegakkan sholat, dia memerintahkan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Ya istirahatkanlah kita dengan sholat wahai Bilal, maksudnya disuruh untuk negakkan iqomat. Itu. Jadi memang idealnya, ya di sini idealnya itu artinya hukumnya tidak sampai kepada wajib, tetapi memang adabnya demikian bahwa yang menegakkan sholat ya itu adalah imamnya dengan memerintahkan muadzin atau orang lain untuk qomat. Itu. Kalau ternyata dia yang azan ya dia berhak juga memerintahkan orang lain untuk qomat. Tidak harus dirinya sendiri mengqomati terus kemudian, apalagi kalau jamaah sudah banyak, kecuali tadi jumlahnya sedikit tadi dan udah mbah-mbah semua gitu. Nah itu boleh dia menegakkan iqomat sendiri, dia sholat jadi imam sendiri, itu tidak masalah. Tapi perkara-perkara ini insya Allah tidak sampai mengganggu keabsahan sholat, tidak sampai mengganggu keabsahan sholat. Jadi sholatnya nanti ya keabsahannya sesuai dengan syarat dan rukun daripada sholat itu sendiri, ya khususnya ketika ditegakkan dengan berjamaah. Makatan nggih, Pak.